Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz Takzimi Ustadz muliakan. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hidayah berkah dari Allah senantiasa terlimpahkan kepada kita dengan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan hijau-hijaunya ini, hijaunya hutan ini, hijaunya tumbuhan yang ada di sekitar ini merupakan bukti nikmat luar biasa, nikmat alamah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ini perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa salawat, lisan kita bergeming untuk bersalawat, pikiran kita bergeming untuk bersalawat, hati kita bergeming untuk bersalawat, telinga kita mendengarkan salawat, apapun di dalam tubuh ini senantiasa dihiasi dengan salawat yang ada. Insya Allah kita akan jadi hamba Allah, cinta dengan majelis salawat, cinta dengan salawat. Artinya kita cinta dengan dzurriyyah dan para habib dan habaib. Artinya juga bahwa kita cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan dalam situasi yang ada di alam, kenikmatan sering kita dengarkan dengan kata nikmat. Nikmat merupakan suatu pemberian dari Allah yang hakiki. Nikmat merupakan suatu hal yang harus kita bersyukur dengan mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat kita, segala sesuatu. Sekarang kenikmatan ini harus kita bersyukur pada Allah dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, maka nikmat itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in syakartum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita kufur dengan nikmat itu, inna azabi lasyadid, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah sangat pedih. Sekarang kenikmatan apa saja yang ada atau yang ada dalam ajaran atau menurut riwayat suatu hadis. Disebutkan dalam suatu riwayat ada 5 nikmat. Nikmat pertama adalah nikmat fitriyah. Nikmat yang kedua adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat yang ketiga adalah nikmat alamah. Nikmat yang keempat adalah nikmat ukhrawiyah. Dan nikmat yang kelima adalah nikmat dunia. Ada 5 nikmat yang ada, sehingga kita nanti bisa kita bahas satu persatu daripada apa makna daripada nikmat-nikmat itu sendiri. Jadi nantinya kita bisa mensyukuri akan nikmat Allah yang ada. Nikmat yang pertama yaitu nikmat apa yang dinamakan dengan nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah adalah berarti fitri, fitrah kita kembali. Artinya nikmat fitriyah ini apa? Sering terjadi pada diri kita, tetapi kita tidak pernah merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat fitriyah itu mencakup seluruh organ tubuh yang diberikan Allah kepada kita, sementara kita tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Kita punya kepala, kita punya mata,
kita punya mulut, kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya organ tubuh yang tidak bisa disebutkan di dalam tubuh kita, ginjal, jantung, liver, dan semua itu disusun oleh Allah sedemikian rupa agar hambanya itu bisa hidup sebagaimana mestinya, layaknya manusia yang sempurna. Andai kata manusia itu hidup dalam keadaan hilang satu saja, itu sudah tidak ada layaknya. Artinya apa? Akan terjadi suatu kegangguan pada dirinya. Misalkan orang tua orang itu lahir, anak itu lahir tidak ada kakinya satu, sudah nggak layak. Artinya apa? Ini merupakan suatu bentuk bahwa kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan berupa nikmat fitriyah ini. Kita lahir, kemudian kita ada organ tubuh kita yang nggak genap. Ini juga merupakan suatu nikmat fitriyah yang kurang lengkap. Maka dari itu, gunakan dan Allah berikan semua nikmat fitriyah ini, nikmat yang pembawaan dari lahir ini adalah untuk, tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kita mengerjakan sholat yang menjauhkan diri kita dari segala hal yang munkar. Hal-hal seperti ini merupakan suatu hal yang sepele, tetapi di mata Allah kita tidak pernah bersyukur di mata Allah Subhanahu wa taala. Sepele menurut kita, tapi belum tentu sepele di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika kita diberi nikmat berupa mata, tidak kita gunakan. Hanya mata tidak kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tidak kita gunakan untuk membaca suatu ilmu-ilmu Allah, tetapi mata kita gunakan untuk apa? Untuk melihat kemaksiatan yang ada, untuk melihat segala sesuatu yang Allah itu laknat, untuk melihat segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki, yang Allah tidak perintahkan. Telinga, kita dikasih telinga ini bukan untuk mendengarkan suatu hal yang berbau ibadah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan segala sesuatu yang berbau perintah Allah, mendengarkan azan, tetapi tidak. Ketika azan dikumandangkan, malah justru kita tutup telinga ini. Ketika kita ada lantunan Al-Quran, justru kita menjauh. Gilirannya ada perayaan yang berbau musik, yang berbau segala sesuatu, yang berbau disco, berbau dugem segala, malah kita dengerin, malah kita datang dan kita mendekatinya. Bahkan kita dengan apapun yang ada dalam nikmat fitriyah ini tembus ke hati, hati tembus ke saraf sensorik, kemudian kita gerak tanpa sadar, kita gerak dengan aljujinya, dengan happy-nya sampai pagi betah. Coba kalau hati kita digerakkan untuk ibadah kepada Allah sampai pagi, muntah kita. Tidak mungkin kita bertahan. Zikir kita hanya terbatas dengan gelintiran waktu. Tetapi ketika diajak maksiat dengan bersenang-senang, bergema dengan musik yang berliang, musik duniawi, kembang duniawi, semua sampai pagi, dugem sampai pagi, betahnya minta ampun, tidak pernah terpikir dengan rasa capek. Bahkan innallaha karamal bayal khobri, dilanggar dengan meneguk minuman-minuman yang sudah Allah tidak kehendaki sehingga kita hilang akal. Ketika pagi dengar adzan subuh dah tidak sadar lagi. Bahkan kita meninggalkan sholat subuh. Ini yang Allah benar-benar larang. Karena apa? Karena manusia pada dasarnya ketika hilang akal, hilang kesadaran, maka manusia ini tidak bisa mengembangkan, tidak bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat fitriyah yang ada. Artinya apa? Manusia sudah menjauhkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya manusia tidak bisa menggunakan semua organ tubuh yang ada, termasuk kaki, untuk berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalankan kakinya ibadah di Baitullah sudah tidak lagi. Untuk melaksanakan sujud dan ruku sudah dibosankan lagi. Ini hal-hal yang terjadi sekarang ini. Karena kita sudah dibutakan. Mata yang harusnya kita gunakan untuk beribadah sudah dibutakan dengan teknologi yang canggih, yang serba wah untuk detik ini, di era reformasi sekarang ini. Yang kedua, nikmat ini senantiasa berhubungan dengan kita dilahirkan. Setelah lahir kemudian kita beribadah di luar sholat, yaitu apa? Nikmat ikhtiariyah. Di mana nikmat ikhtiariyah ini senantiasa selalu mengepentingkan mencari suatu kebutuhan yang kita gunakan untuk makan sehari-hari. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha.
Apapun yang ada di bumi ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menutup kemungkinan Allah tidak menghendaki ketika kita hanya sholat ibadah kemudian uang terjun dari langit di bumi. Tidak. Allah menghendaki. Allah tidak akan merubah hambanya jika hambanya itu tidak berusaha. Maka Allah berikan suatu nikmat fitriyah yang berbaur dan menjadi dengan nikmat ikhtiariyah untuk bekerja. Ketika Muslim atau Al-Quran memberikan pelajaran buat kita bukan untuk bermalas-malasan. Kita bangun pagi, sholat tahajud untuk mohon kepada Allah, curhat pada Allah. Setelah sholat subuh kita tidak boleh tidur lagi. Untuk apa? Untuk kita beraktivitas kerja segala sesuatu yang menghasilkan pikiran yang bagus, pikiran menghasilkan bisnis yang bagus, bisnis cemerlang dihinggapi dengan dipondasi iman, pondasi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dipondasi dengan salawat sehingga rezeki ini berlimpah-limpah. La azidannakum, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum-antum, ibu-ibu, bapak-bapak, habis sholat subuh jangan bobo, jangan sampai ketiduran. Karena apa? Rasulullah itu membenci membenci umatnya jika umatnya ini habis sholat subuh bobo. Enak sekali habis sholat subuh bobo tidur, enak sekali. Terutama antum-antum yang suka tidur subuh. Dan sebaliknya, suatu amalan yang bagus yang Ustadz pernah berikan, yaitu baca tasbih malaikat ketika sholat qobliyah subuh, habis sholat qobliyah subuh. Jadi sholat qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya ini kita cari dengan nikmat ikhtiariyah. Mobil semua ini kita cari dengan nikmat, kita bekerja dengan ikhtiar. Yang kita gali semua untuk beribadah. Nah, ini lebih baik daripada bumi, dunia dan seisinya. Maka jalankanlah sholat qobliyah subuh 2 rakaat, habis itu baca tasbih malaikat. Apa tasbih malaikat itu? Baca 100 kali tasbih malaikat. Ini diamalkan ibu-ibu, bapak-bapak. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, baca 100 kali habis sholat qobliyah subuh. Rutin, istiqomah dan senantiasa jangan putus. Allah mensukai amalan hambanya. Meskipun itu cuma sedikit, tetapi istiqomah. Allah nggak suka amalan antum tuh banyak 1 hari, 2 hari, setelah itu tidak pernah lagi 1 minggu, 2 minggu. Allah sukai hal amalan yang sedikit istiqomah. Malaikatul muqarrabin, mereka mengamalkan subhanallah dengan tasbih malaikat ini diamalkan istiqomah, tidak pernah ada henti-hentinya. Manusia harusnya seperti itu. Jangan sampai kita terhinggapi dengan nafsu-nafsu yang ada, sehingga nikmat ikhtiariyah yang kita punya, yaitu ketika kita mencari harta yang ada di dunia ini, jangan sampai ini terkotori dengan noda-noda kemaksiatan. Jangan sampai ini terkotori dengan belenggu-belenggu kemaksiatan, belenggu-belenggu yang menjurus kita, membawa kita untuk lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sinonimnya, semua ini kita lakukan, harta yang kita lakukan secara ikhtiar mohon pada Allah, gunakanlah untuk ibadah. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta, harta akan memperbudak kita. Kita perbudak harta ini untuk ibadah. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Kalau kita tidak diperbudak oleh harta, kita lupa sama Allah, itu sudah pasti. Tetapi sebaliknya, jika kita berbudak harta, kita mencari rezeki, mencari suatu hal yang ada hasilnya. Antum bisa beli Fortuner, bisa beli mobil, gunakan untuk ibadah. Jangan disimpan aja, jangan pas ke mall dipakai, gilirannya ke masjid atau mau giliran ke majelis, tidak pernah dipakai sama sekali. Masya Allah, yang dikasihnya malah mobil pickup yang jelek, dikasih untuk ke jamaah taslim. Ini merupakan suatu hal yang berubah. Gunakan mobil yang mewah apapun yang antum punya untuk dalam majelis, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan syiar. Ini yang bagus. Jadi harta itu nanti akan jadi saksi kita ketika kita ditanya di yaumul hisab. Fortuner antum untuk apa? Untuk ibadah. Fortuner antum untuk apa? Untuk ngantar orang jamaah. Ini bagus. Daripada antum punya mobil untuk apa? Digunakan untuk bermaksiat. Ini yang hal yang salah. Jadi gunakanlah. Kita jangan sampai ditumpang oleh harta hasil ikhtiariyah hanya untuk kemaksiatan. Kalau bisa harta kita tumpang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu tadi adalah nikmat fitriyah dan nikmat ikhtiariyah. Sedangkan nikmat alamiah kita bahas besok kelanjutannya bagi antum yang mendengarkan. Makanya dengerin semuanya. Bagi yang dengerin istiqomah Ustaz doain antum diberikan panjang umur, diberikan rezeki berlimpah, diangkat semua sakit antum dan dimudahkan segala urusan antum. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Mari kita baca salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan, secara dengan ikhlas hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ayo kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.